Al-Arad radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW dan meminta agar beliau berdoa untuk mengangkat musibah yang menimpa mereka. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau dari Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Syakauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kata Khabbab, suatu ketika kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau sedang mutawassidun, sedang berbantalkan burdatan lahu, sedang bersandar atau berbantalkan burdah atau baju beliau fi dhillil Ka'bah, di naungan Ka'bah. Jadi sedang duduk-duduk atau bertidur-tiduran di sekitar Ka'bah. Dan dalam riwayat lain ditambahkan waqad laqina minal musyrikina syiddah. Dan ketika itu kami telah mengalami hal yang berat dari kaum musyrikin. Kami telah mengalami perlakuan yang sangat berat dari kaum musyrikin. Qulna lahu, maka kami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tastansiru lana? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memohonkan pertolongan untuk kami? Minta tolong kepada Allah untuk menolong kami. Ala tad'ullaha lana? Tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kami? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau sambil bercerita ya, kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi. Dulu orang-orang sebelum kalian dia dibuatkan lubang untuknya. Fayuj'alu fihi, kemudian dia ditanam di lubang tersebut, ya. Fayuja'u bi minsyari, maka didatangkan kepada dia gergaji, ya. Didatangkan kepadanya gergaji, fayudha'u ala ra'sihi, maka gergaji itu kemudian diletakkan di atas kepalanya, fayushaqqu bithnatain, maka gergaji itu membelah kepalanya menjadi dua. Wa ma yasudduhu dzalika an dini, namun hal itu tidak menjadikan dia keluar dari agamanya, tidak menggoyahkan agamanya. Jadi dibuatkan lubang, ditanam di situ, cuma tinggal kepalanya digergaji. Maka hal tersebut tidak menggoyahkan agamanya. Beliau melanjutkan, wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi min 'azmin aw 'asabin. Dan disisirkan kepadanya atau diberikan sisir kepada dia dari besi yang itu menembus dagingnya sampai ke tulangnya. Sisir besi yang disisirkan menembus dagingnya sampai ke tulangnya, wa ma yasudduhu dzalika an dinih, dan itu pun tidak menggoyahkan dia dari agamanya. Jadi beliau menceritakan keteguhan orang-orang yang berada sebelum zaman para sahabat radhiyallahu anhum, ya, zaman Bani Israel, zaman-zaman sebelum itu, di mana mereka juga mendapatkan cobaan yang bahkan lebih berat daripada apa yang dialami oleh para sahabat, dan itu tidak membuat orang-orang tersebut goyah. Wallahi, demi Allah, la yutimmanna hadzal amr. Sungguh Allah akan memenangkan agama ini. Allah nanti akan menangkan agama ini. Pasti. Hatta yasirar rakibu min San'a ila Hadramaut. Sampai-sampai nanti akan ada seorang pengembara atau seorang yang berjalan, ya, dari San'a Yaman ke Hadramaut, la yakhafu illallah. Dia tidak takut dengan apapun kecuali Allah. Saking amannya perjalanan dia nggak takut apa-apa kecuali takut sama Allah. Au dhi'ba ala ghanamihi, atau paling-paling kalau dia takut, itu takut ada serigala yang memakan kambing-kambingnya. Namun kondisi ketika itu aman karena Islam itu berjaya. Maka Nabi kabarkan kepada Khabbab bahwa Islam itu nanti akan Allah menangkan. Sampai-sampai akan, ya, menyebar keamanan di seluruh negeri. Akan tapi kata beliau, walakinnakum tasta'jilun, akan tapi kalian itu orang yang tergesa-gesa. Maka di sini Nabi SAW memerintahkan untuk bersabar. Dengan cara apa? Menceritakan apa yang telah dialami oleh orang-orang yang
ada sebelum para sahabat dengan kekejian yang lebih keji daripada yang mereka alami, dan juga mengabarkan kabar gembira bahwasanya nanti Islam itu akan menang selama kalian bisa bersabar. Ya, ini ya sabda Nabi SAW kepada Khabbab. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, Talabu Khabbabi radhiyallahu anhu du'a'a minan Nabi SAW ala al-kuffari dalun ala annahum kanu qad i'tadaw alaihim bil adha zulman wa udwana. Kata beliau bahwasanya permintaan Khabbab kepada Nabi SAW untuk mendoakan para sahabat, ya, untuk mendoakan pertolongan bagi para sahabat di atas orang-orang kafir, menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir itu telah melampaui batas, telah berbuat zalim kepada mereka, gangguan-gangguan mereka sudah sangat melampaui batas. Ya, bukan ejekan lagi, tapi fisik yang dijadikan sebagai cara untuk menggoyahkan agama para sahabat. Jadi memang tidak dibunuh. Ya. Seperti halnya orang itu menyiksa tawanan atau menyiksa orang untuk interogasi, ya seperti itulah. Ya. Entah itu, pokoknya dibuat tidak mati, dibuat seolah dia pengen mati. Saking beratnya penderitaan yang dialami oleh para sahabat. Ya. Berkata Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya penulis mengutip perkataan Syekh Muhammad Al-Ghazali, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawatullah wasallamu alaihi, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yajma' ashabahu ala maghnamin ajilin aw ajilin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah mengumpulkan para sahabat untuk mendapatkan hasil yang, atau tidak mengumpulkan sahabat itu untuk kemudian langsung mendapatkan hasil cepat ataupun lambat. Bukan itu yang beliau inginkan. Innahu azakhal ghishawah 'anil a'yun. Yang beliau lakukan adalah beliau menyingkirkan gangguan atau ghishawah, menyingkirkan penutup yang ada pada mata-mata manusia. Fa absaratil haqqa alladhi hujibat anhu dahra. Sehingga dengan dibukanya penghalang tersebut dari mata-mata manusia, maka mata tersebut bisa melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi dari mereka. Wa masaharrana 'anil qulubi fa'arafatil yaqin alladhi futirat alaihi wa haramat hal jahiliyatu minhu. Dan Rasul SAW juga dalam dakwah beliau menghapuskan noda-noda dari hati-hati manusia sehingga mereka dapat mengenal yang yakin, mengenal sesuatu yang yakin yang telah Allah fitrahkan pada diri manusia, yang mana paham-paham jahiliyah itu menghalangi seorang untuk kembali ke fitrahnya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, dakwah beliau itu adalah dakwah yang membuka mata manusia untuk melihat kebenaran dan juga menjadikan hati itu bisa mengenal fitrahnya, fitrah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu wasalal basyara bi rabbihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Warabatahum binasabihimil ariq wa sababihimil wathiq. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengikat para sahabat dengan nasab yang paling tua, yang paling mengakar, ya, dan hubungan yang paling kuat. Jadi hubungan yang beliau sambung di dalam dakwah beliau adalah hubungan atas dasar iman. Ya, itu hubungan yang paling kuat. Wa kanu qabla dzalika hayara mahsurin. Padahal sebelum itu orang-orang di Mekah adalah orang-orang yang penuh dengan kebingungan dan penyesalan. Innahu wazana lin-nasi bainal khuludi wal fana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan timbangan untuk manusia antara kekalnya akhirat dengan fananya dunia. Ya, disuruh memilih, ya, ditegakkan timbangan, diperlihatkan kepada orang-orang tentang ini loh akhirat kekal, dunia itu fana. Fa'atharu ad-daral akhirah 'ala ad-dariz zailah. Maka para sahabat pun mereka memilih negeri akhirat dibandingkan dunia yang sementara. Wa khayyarahum baina asnamin haqiratin wa ilahin azimin.
Dan Nabi juga meminta mereka untuk memilih apakah memilih ya patung-patung yang hina ataukah memilih ilah atau sesembahan yang maha besar, maha agung. Fasdarawul authan al-manhutah, maka mereka pun membuang, menyingkirkan patung-patung yang dibuat tersebut, wa tawajjahu lilladzi fataras samawati wal ard, dan memilih untuk menghadapkan wajah mereka kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah. Ini yang dilakukan Nabi. Ya, Nabi dakwahnya seperti itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabuthu anasir thiqah fi qulubi rijalihi. Nabi SAW ya menyebarkan bibit-bibit kepercayaan, keyakinan di hati-hati para sahabatnya. Wa yufidhu alaihim ma afadahu Allahu ala fuadihi min amali rahibin fintisaril Islam. Dan beliau menaburkan dalam hati-hati mereka berupa harapan kemenangan Islam. Tadi yang kita bacakan hadisnya ya. Nabi mengatakan, sungguhnya agama ini akan Allah menangkan. Nabi menebarkan apa? Keyakinan kepada para sahabat bahwa Islam ini akan menang, akan ditolong. Wantisyari mabadihi, dan akan tersebar sendi-sendi Islam tersebut. Wazawali sultani tughah amama tala'ihi al-mudhaffarati fil masyariqi wal magharib. Dan tumbangnya kekuasaan yang penuh dengan kesewenang-wenangan di hadapan atau di awal ya kejayaan mereka di masyariq wal di timur dan baratnya. Artinya Nabi SAW ya beliau jelaskan di sini bahwa yang beliau lakukan adalah membuka mata manusia sehingga mereka bisa memilih yang hak, ya bukan kemudian memastikan nanti akan mendapatkan keuntungan dunia, akan mendapatkan harta dan seterusnya. Enggak. Nabi ya menunjukkan kepada mereka ya kekalnya akhirat dan sementaranya dunia. Sehingga inilah yang kemudian dipilih oleh para sahabat meskipun mereka mendapatkan perlakuan yang begitu keji ya dari kafir Quraisy. Taib. Ini berkaitan dengan keluhan para sahabat yang kemudian menghantarkan kepada hijrah mereka ke Habasyah ya. Bab berikutnya al-hijratu al-ula ilal Habasyah. Hijrah yang pertama kali ke negeri Habasyah, karena hijrahnya 2 kali ya. Ini hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yusibu ashabahu minal bala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya apa yang menimpa para sahabatnya berupa cobaan-cobaan dan ujian. Wa ma huwa fihi minal afiyati bimakanihi minallahi wa min ammihi Abi Thalib. Sedangkan beliau sendiri masih dalam kondisi yang ya sehat wal afiat ya karena disebabkan kedudukan beliau di sisi Allah dan juga ada pamannya Abu Thalib yang membelanya ya wa annahu la yaqdiru ala ayyamna'ahum mimma hum fihi minal bala, dan Nabi sendiri melihat bahwasanya beliau tidak mampu untuk menahan ya apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada para sahabat. Nabi enggak bisa, Nabi juga tidak berdaya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tidak berdaya untuk bisa mencegah hal tersebut, qala lahum, Nabi berkata kepada mereka, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Ya. Andai kalian mau untuk keluar hijrah ke negeri Habasyah, fa inna biha malikan la yudhlamu indahu ahadun. Karena di Habasyah itu ada raja yang mana seorang pun tidak ada yang dizalimi di bawah kekuasaannya. Selama dia berkuasa, tidak ada yang terzalimi di bawah kekuasaannya. Wahya ardu sidqin, dan Habasyah adalah negeri yang dipenuhi dengan kejujuran dan ketulusan. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi. Kalian berada di sana sampai Allah ya memberikan jalan keluar dari apa yang kalian alami sekarang. Ya, Nabi mulai menyuruh para sahabatnya untuk yang terutama yang tertindas untuk hijrah ke Habasyah. Ya. Dan kenapa Nabi memilih Habasyah? Kenapa tidak hijrah ke Madinah? Kenapa enggak ke Mesir? Kenapa enggak ke Irak? Kenapa enggak ke mungkin Yaman? Ya. Banyak faktor yang membuat Nabi memilih Habasyah. Ya. Kenapa tidak Madinah? Karena ketika itu
di Madinah banyak orang-orang Yahudi, ya bahaya juga. Orang Yahudi sangat keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Ya. Kemudian kenapa tidak Mesir, kenapa tidak dan lain sebagainya, ini juga karena negeri-negeri tersebut negeri-negeri yang masih musyrik, ya, masih sepaham dengan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga kalau kafir Quraisy itu punya kedekatan sama-sama musyrik dengan mereka, mereka malah bisa tertekan di negeri tersebut. Maka dipilihlah negeri Habasyah yang itu negeri Nasrani. Ya, negeri Nasrani, dan kelompok yang paling dekat dengan kaum muslimin dibandingkan orang musyrik dan Yahudi adalah orang Nasrani, ya. Orang Yahudi paling keras permusuhan, orang musyrik juga keras. Namun orang Nasrani lebih soft, ya. Sehingga itulah di antara pertimbangan Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Fa kharaja 'inda dzalikal muslimuna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ardil Habasyah. Maka kaum muslimin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke negeri Habasyah. Tidak semua, namun banyak yang hijrah ke sana, makhafatal fitnah, karena khawatir ujian yang menimpa mereka. Karena kalau mereka diuji, disiksa, kemudian mau ikut agama kaum musyrikin, ini gawat. Maka mereka khawatir mendapatkan ujian semacam itu, mereka hijrah. Wa firaran ilallah bidinihim, dan lari menuju kepada Allah membawa agama mereka. Jadi supaya mereka bisa beribadah dengan tenang, ya, tidak diganggu, tidak diintimidasi, tidak disiksa. Fakanat awwala hijratin waqa'at fil Islam. Maka itulah hijrah pertama yang terjadi dalam Islam, yaitu hijrah ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Nyebrang, ya. Jadi Ethiopia kan Afrika, ya. Nyebrang. Wa kana min asbabi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil hijrah ilal Habasyah annahu nazala alaihi qauluhu ta'ala. Dan sebab awalnya kenapa Nabi menyuruh para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah adalah turun ayat kepada beliau. Jadi beliau itu kalau berbuat sesuatu itu menunggu turunnya ayat. Termasuk hijrah ini perkara yang besar. Maka beliau memerintahkan itu berdasarkan ayat yang turun. Allah Ta'ala mengatakan, Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 56, Allah Ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas, maka hendaknya kepada akulah kalian beribadah. Ini isyarat bahwasanya kalau merasa sempit di Mekah, maka bumiku itu luas, pindah ke tempat yang kalian bisa beribadah dengan leluasa. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, hadza amrun minallahi li'ibadihil mu'minina bil hijrati minal baladil ladzi la yaqdiruna fihi ala iqamatid dini ila ardillahil wasi'ah. Dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya yang beriman untuk hijrah dari negeri yang mereka tidak dapat menjalankan agama mereka menuju negeri Allah yang lain yang luas. Karena bumi Allah luas. Ya, kalau enggak bisa ibadah, hijrah. Haitsu yumkin, ya, iqamatu dinihi, yaitu negeri yang memungkinkan untuk menjalankan agama. Bi ayyuwahidullaha wa ya'buduhu, yaitu dengan mereka bisa mengesahkan Allah di situ, ya, tidak dipaksa menyembah berhala, wa ya'buduhu, menyembah Allah di situ, kama amarahum, sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka. Walihadza lamma dhaqa 'alal mustad'afina bi Makkah maqamuhum biha kharaju muhajirina ila ardil Habasyah. Oleh karena itu, ketika semakin sempit yang dirasakan orang-orang yang lemah di Mekah, ya, maka mereka pun keluar berhijrah ke negeri Habasyah. Liya'manu 'ala dinihim hunak, supaya mereka bisa merasa aman di atas agama mereka di tempat tersebut, supaya tenang dalam beribadah. Fa wajadu hunaka khairal mungzilina, maka mereka dapati di situ orang yang paling baik atau pemimpin yang terbaik di situ, yaitu
Ashamah An-Najasyi, yaitu yang bernama Ashamah An-Najasyi. Najasyi ini adalah apa? Julukan, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Kisra, sebagaimana Kaisar, Tsar, dan semisalnya. Ini semua julukan, bukan nama asli. Ya, Fir'aun ya, Pharaoh ya namanya dari Ramses, ada siapa ya. Sama ini Najasyi, ini julukan untuk Raja Habasyah. Nama aslinya adalah Ashamah. Ashamah, ya, Ashamah An-Najasyi. Maka kalau disebut Raja Najasyi belum tentu Najasyi yang ini. Karena bisa jadi Najasyi yang penggantinya ini atau yang sebelum ini ya. Ashamah Najasyi Malikil Habasyah rahimahullah. Ya, dia adalah Raja Habasyah rahimahullah. Beliau termasuk tabi'in. Karena apa? Islam tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Awahum wa ayyadahum binasrihi. Najasyi melindungi para sahabat dan mendukung mereka, menolong mereka. Wa ja'alahum suyuman bi biladihi, dan menjadikan mereka suyum. Apa itu suyum? Dijelaskan di sini, suyum adalah suyumun yakni aminuna bilughatil Habasyah. Suyum itu bahasa Ethiopia yang bermakna aminuna, orang-orang yang aman, orang-orang yang aman. Ya. Maka Najasyi menjadikan mereka aman di negerinya. Ya. Walaupun ketika itu Najasyi masih Nasrani. Tapi nanti akan masuk Islam. Nanti akan ada ceritanya sendiri, Najasyi masuk Islam. Berkata Syekh Ali At-Tantawi, ya, beliau mengatakan wada'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ma huwa asyaddu min hadza kullihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh para sahabat untuk atau menyuruh kepada sesuatu yang lebih berat daripada semua ini, ya. Lebih berat daripada yang pernah mereka terima, yaitu apa? Ila firaqil watani wa tarkil ahli, yaitu mereka terpaksa harus berpisah dengan tanah air mereka, yaitu Mekah, dan meninggalkan keluarga mereka. Termasuk Nabi sendiri. Nabi ditinggal oleh anaknya. Siapa? Ruqayyah. Ya, Ruqayyah pergi bersama Utsman. Itu anaknya sendiri, putrinya sendiri juga Nabi merasakan berpisah dengan putrinya sendiri, berpisah dengan keluarga. Ini berat bagi mereka, hijrah itu berat. Ya. Sama kayak kita udah lama di Jogja, harus merantau jauh. Ya, kadang bagi sebagian orang berat, seperti itu. Ya. Tapi kayaknya enggak ya, sekarang udah biasa ya. Kalau dulu mungkin berat. Taib. Wa ayyamshu firaran bidinihim ila biladin laisu minha wa laisat minhum, dan mereka harus pergi lari, ya, membawa agama mereka ke negeri itu bukan bagian dari mereka dan mereka bukan bagian dari negeri tersebut. Ya, orangnya beda, bahasanya beda, adatnya beda, agamanya juga beda. Mereka harus pergi ke tempat yang semacam itu, wala lisaniha wala lisanaha lisanuhum wala dinaha dinuhum. Yang bahasanya juga bukan bahasa mereka, agamanya juga bukan agama mereka. Agama Nasrani. Ilal Habasyah, yaitu kepada negeri Habasyah. Fa kharaju min manazilihim wa hajaru ahlihim. Maka mereka keluar dari negerinya, dari rumah-rumah mereka dan meninggalkan keluarga mereka. Wa masyau ilal Habasyah, dan jalan kaki menuju Habasyah. Walahiqahum adza Quraisy ilal Habasyah, mereka juga ya menemui gangguan Quraisy ya ke Habasyah, ketika ke Habasyah. Wa aghalat Quraisyun fi kufriha wa saddiha wa inadiha, maka orang-orang Quraisy semakin keras kekafirannya, permusuhannya, dan juga penentangannya kepada kaum muslimin. Walakin hal taqdir Quraisyun ayudfi'a nurallah ta'ala, akan tapi apakah orang-orang Quraisy mampu memadamkan cahaya Allah? Enggak bisa. Ya, meskipun mereka berusaha seperti apapun, maka wallahu mutimmu nurihi.
Ya, Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik benci. Ya. Taib, yang terakhir berkaitan dengan jumlah orang yang berhijrah ke Habasyah. Adadul muhajirina ilal Habasyah. Kharaja inda dzalika jama'atun minas sahabati radhiyallahu anhum mutasallilina sirran ila ardil Habasyah. Maka keluarlah atau pergilah sebagian dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mutasallilina, mereka mengendap-endap sirron secara rahasia ila ardil Habasyah, menuju. Jadi bukan rame-rame kumpul bareng kita janjian di sini di Ka'bah, enggak ya. Mereka malam-malam ya. Kemudian secara rahasia mereka hijrah satu-satu. Ya kalaupun janjiannya bukan di situ ya, bukan bareng-bareng. Makhafatal fitnati wa firaran ilallahi bidinihim, karena khawatir tertimpa ujian dari orang-orang Quraisy dan juga lari ya kepada Allah membawa agama mereka. Wa hiya awwalu hijratin waqa'at fil Islam, dan itulah hijrah pertama dalam Islam. Wa dzalika fi Rajab minas sanatil khamisah lil bi'tsah, dan ini terjadi di bulan Rajab tahun kelima kenabian. Berarti berapa hijriah tuh? Ya, nanti harus ada pengurangan ya. 13 tahun dikurangi berapa tuh? Kurangi 5 ya. 6 tahun sebelum 8 tahun sebelum hijriah ya. Daripada susah nyebutnya berapa? Tahun kelima kenabian ya, tahun kelima kenabian. Wa kanu 11 rajulan wa arba'u niswah. Dan jumlah mereka adalah 11 laki-laki dan 4 wanita. Wa kana amiruhum Utsman ibnu Mad'un, dan pemimpin mereka adalah Utsman bin Mad'un. Aqamal muslimuna fil Habasyah bi khairi dari 'inda khairi jarin baqiyata Rajab wa Sya'ban ila Ramadan, dan kaum muslimin berada di Habasyah di tempat yang baik dengan juga tetangga yang baik di sisa bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Jadi enggak lama ya. Tsumma 'adu ila Makkah, kemudian mereka kembali ke Mekah kama sayati, sebagaimana akan diceritakan nanti. Karena ada sebabnya. Kenapa mereka singkat dari situ? Mereka mendengar suatu kabar yang insya Allah akan diceritakan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang sujudnya orang-orang kafir mendengarkan Al-Quran. Masih ada waktu. Kebetulan ini judulnya adalah memanfaatkan waktu luang. Waktu luang sebelum berbuka puasa. Ya. Ada pertanyaan. Ya. Gampang banget karena tadi sudah kita bahas. Yang paling cepat tunjuk tangan dan menjawab benar dapat ini ya. Siapa nama Raja Najasyi tadi? Siapa? Nah, sama. Ya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Siapakah nama pemimpin sahabat yang hijrah ke Habasyah? Tadi. Itu ya. Baik. Wah, masih ada satu lagi, apa ya? Apa kira-kira apa? Kenapa? Apa? Oh, kenapa Nabi? Oh, ya. Tapi antum nanti yang jawab. Siapa nama suami anak Nabi yang ikut? Ya. Ya. Ya, barakallahu fiik. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada sore ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.